ibarat air di daun sirih dan keladi, tertumpah ke bumi menjadi benih. Masalah nikah siri memang saya tidak mengerti. Lebih baik ditanyakan kepada si Tuhan kami. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya masalah nikah ini. Belum selesai banyak kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, al-mukarram, al-ustaz, asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berhadir, al-mukarram, bapak-bapak, saudara-saudaraku, tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh masyarakat, terutama Bapak Kepala Desa Semencirin Kutalim Baru yang mewakilinya, kemudian Bapak Kepala Desa Telaga Sari yang sudah berhadir di hadapan kita bersama. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu bisa'ada wal farah. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah, karena dengan izin dan ridhonya pada subuh pagi yang berbahagia ini kita semua dapat berhadir untuk menunjukkan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita ini adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang siap untuk i'lali kalimatillah. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sekecil apapun nikmat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau bersyukur kepada Allah, maka niscaya kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini akan terasa indah. Itulah hidup yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala,
Itulah hakikat hidup seorang hamba yang sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam yang kedua, tidak lupa pula dan tak bosan-bosannya juga kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnah-sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka di antara sunnahnya adalah silaturahim. Di antara sunnahnya adalah majelis taklim. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahalalahu lahu thariqan ilal jannah. Bahwasanya satu daripada sunnah Nabi, kita bersilaturahim dan bermajelis taklim, ini akan menghantarkan hidup dan kehidupan kita di masa yang akan datang, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sinkron dia. Setiap sholat kita selalu berzikir, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami ke dalam surga. Bukan hanya ucapan. Apalagi beberapa bulan yang lalu, ya, musola kita ini sebelum adanya forum komunikasi, Sohibul Bait di sini senantiasa berzikir. Belum terbayangkan seramai ini yang datang dulu. Tapi sekarang alhamdulillah, saya yakin dan percaya, Bapak, saudara-saudaraku ahli bait di sini, ketika melihat yang datang jamaahnya begini ramai memakmurkan musola kita ini adalah kegembiraan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apatah lagi tadi Bapak Kepala Desa yang mewakili, bersyukur dan gembira. Image negatif daripada kampung kita ini insya Allah ada penyeimbangnya. Bahkan insya Allah nanti akan bisa lebih baik daripada apa yang kita inginkan bersama. Terutama orang-orang tua kita di sini. Iqlali kalimatillah, yakin dan percaya. Karena Nabi sudah menyampaikan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, syariatnya mulia, cuma siapa yang mau mengamalkannya, siapa yang mau mendakwahkannya, itulah nanti dijanjikan kepada kita bersama bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau menuntut ilmu pengetahuan akan diangkat martabat dan derajatnya di muka bumi ini sampai nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu cerita Allah dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji kepada kita hambanya, siapa yang beriman di antara kamu, yang mau beriman, meningkatkan imannya, dan yang mau menuntut ilmu, hadir istiqamah setiap ahadnya dari masjid ke musola, musola ke masjid dalam rangka untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, niscaya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Rasul pernah bersabda, dituntut kita semuanya, kun aliman au ughdu aliman. Jadilah kamu orang yang memiliki ilmu, yang menyampaikan ilmu. Au muta'alliman, kalau kamu belum mampu menjadi orang yang memiliki ilmu, yang menyampaikan ilmu, maka jadilah kamu golongan orang yang senang menuntut ilmu. Au mustami'an, kalau kamu tidak mampu menjadi orang yang menuntut ilmu, maka jadilah kamu orang yang ketiga, yakni orang-orang yang senang mendengarkan ilmu pengetahuan, dengarkan tausiah. Inilah hari ini kita semuanya
senang mendengarkan tausiah. Apa bedanya mendengarkan dengan menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu harus punya fasilitas. Bawa buku, bawa pulpen, dicatat. Tapi alhamdulillah sama, di hadapan kita sudah ada rekaman yang akan mengingatkan kita kembali. Ini hari gak bawa pulpen, gak bawa buku, tapi HP ada, nanti di-share sama ayahanda kita, tinggal kita buka kembali, mengingat, mengulang, mereview ulang, menuntut ilmu. Kalaupun kita hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala belum sempat menuntut ilmu, nggak sempat juga datang mendengarkan tausiah ilmu, maka jadilah golongan yang keempat kata Rasulullah, au muhibban. Jadilah kamu orang yang mencintai ilmu pengetahuan, cinta dengan ilmu syariah, ilmu agama, karena kesibukan tugasnya yang tak bisa ditinggalkan. Apakah dia sebagai kepala desa, sebagai pegawai, sebagai apapun latar belakangnya, tidak bisa istiqomah dia hadir untuk mendengarkan tausiah, menuntut ilmu pengetahuan, tapi dia ada cinta dengan ulama, cinta dengan ilmu pengetahuan, maka masih diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah kata Nabi, wala takunil khamis, jangan sampai kamu menjadi golongan yang kelima. Siapa dia? Golongan yang kelima adalah orang yang tidak cinta dengan ulama, orang yang tidak cinta dengan ilmu syariah. Itulah orang-orang yang benci kepada syariat Islam, benci kepada ulama, benci kepada yang hak, sehingga mereka orang-orang yang benci ini adalah golongan orang yang celaka kata Rasulullah SAW. Berani dia, ya, arti kata berani. Dengan syahwatnya dia menandingi bahwasanya aku sudah tak ondak lagi dengan surga. Astagfirullah. Kalaupun dimasuk ke neraka, kawan-kawanku banyak nanti yang di neraka, orang-orang hebat katanya. Kami buat reuni nanti di sana. Astagfirullah. Sudah ada sekarang orang yang berbicara seperti itu di muka umum, tersiar ke seluruh dunia. Naudzubillah, kita doakan semoga dapat hidayah. Amin. Kenapa? Karena dia saudari kita. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allahnya Tuhan dia. Ditanya siapa nabimu, Muhammad nabinya. Akan tetapi begitulah, karena dorongan nafsunya, amarahnya, bencinya dia kepada ulama tadi, berani dia menantang-nantang seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketetapan Allah, sudah merupakan sunnatullah. Dalam hidup dan kehidupan ini kita diberi akal pikiran, kita diberi hati nurani, bahwasanya jelas dalilnya Al-Quran dan hadis, bahwasanya dalam hidup ini kita diperintahkan untuk cenderung hati kita kepada keimanan. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhirihi wa qad khairihi wa syarihi minallah. Orang yang beriman itu adalah yakin dan percaya dalam hidup ini tidak ada Tuhan selain Allah. Hidup ini diatur oleh Allah melalui petugas-petugas Allah, malaikat-malaikat Allah, yakin kita dan percaya. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Munkar dan Nakir, ada malaikat Israel, malaikat Raqib dan Atid. Ini kita pelajari untuk apa? Supaya kita bisa mawas diri, hati-hati bercakap, dicatat sama malaikat. Hati-hati hidup ini, beriman, beramal soleh dan bertakwa. Kenapa? Malaikat Israel selalu mengintai kehidupan kita. 70 kali satu hari malaikat Israel itu menatap wajah kita. Kapan saatnya dicabut nyawanya? Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan untuk beriman kepada anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi dan rasul, sebagai suri tauladan contoh dalam kehidupan kita. Kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim.
Apa yang termaktub dalam Al-Quran kita yakini, la roiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka yakin pula kita dalam hidup ini, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk beramal. Wa qul i'malu fassayarallahu amalakum. Katakanlah, beramallah kamu. Niscaya amalmu nanti akan disaksikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Amal solehmu disaksikan oleh orang-orang yang beriman, jiran, tetangga, sahabat kita. Amal ibadahmu yang kamu lahirkan maupun kau sembunyikan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada gilirannya Allah berfirman, wasaturadduna alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Suatu hari nanti, kata Allah, akan kami beritakan kepadamu apa-apa yang sudah kamu kerjakan. Maka bersyukurlah kita apabila dalam hidup ini ada kesempatan yang diberikan oleh Allah, mampu kita gunakan untuk i'lali kalimatillah. Kita gunakan untuk meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, sholat berjamaah di masjid. Kita hadir silaturahim dan majelis taklim. Tak dengarkan, ikut serta, tak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini supaya kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan amal-amal soleh kita ini kelak nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wal 'adiyati dhabaha. Ini sholat subuh tadi, surat yang pertama dibaca sama imam kita. Allah bercerita, hai orang-orang yang beriman, hai manusia. Allah mengatakan, wal 'adiyati dhabaha, perhatikanlah kuda perang yang berlari sangat kencang di terik matahari sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Begitu terjemahnya secara dramatis Allah menceritakan. Demi kuda perang yang berangkat di waktu subuh, demi kuda perang yang masuk di kancah peperangan. Ini artinya apa? Menjadi gambaran kepada kita. Tengoklah kuda, cuma dapat jerami, rumput yang mentah dan air yang mentah. Tapi kalau tuannya menyuruhnya untuk berangkat di terik matahari berperang sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya, kenapa? Karena kuda tadi ada sepatunya terbuat dari besi, namanya ladang kuda. Saking kencangnya dia lari disuruh oleh tuannya, tergeseklah sepatu ini tadi dengan batu yang padas sampai terpercik bunga api dari sela ujung kukunya. Oh, subhanallah. Kalau ada tukang las tahu dari ini ya kan, bagaimana percikan bunga api itu dari. Subhanallah. Ini real. Nabi dulu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang peperangan yang dihadapi Nabi. Allah turunkan ayat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Allah memberi gambaran demi kuda perang yang berangkat di waktu subuh. Sama seperti kita tadi, Pak. Wow, subuh udah berangkat kita ke masjid. Habis dari masjid datang kita kemari. Subhanallah. Saya pun naik kuda besi juga tadi. Jam 4.15 alias saya udah bangunkan. Bangun bang. Nah kita hambat abang katanya kan. Jam 4.15 sudah bangun dari Pak. Subuh sendirian pula itu gak ada kawan. Subhanallah. Terbayanglah ayat ini tadi kan. Waktu subuh berangkat menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Peperangan di dalam melawan hawa nafsu. Ini kita sekarang. Nabi dulu musuh orang kafir sudah menunggu di sana. Tapi tidak ada kuda yang mundur ke belakang. Sampai Allah katakan fawassatna bihi jama'ah, demi kuda perang yang masuk di kancah peperangan. Itu artinya kalau nggak kena tombak, kena panah kuda itu.
tapi tidak ada kuda yang mundur ke belakang. Jadi kita jamaah tadi kan nggak ada yang pulang ya kan Pak? Nggak ada yang pulang, datang semuanya. Alhamdulillah. Ini gambaran sudah diceritakan ribuan tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa kata Allah di ayat berikutnya? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya banyak manusia yang tidak pandai berterima kasih kepada Tuhannya. Itulah saudara-saudara kita yang berat dia untuk sholat zuhur di jam 12 siang. Berat, panas katanya. Apalagi sholat subuh. Allah. Nabi pernah bersabda, ada 2 sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Di waktu isya dan di waktu subuh. Jadi sinilah ujian kepada kita. Maka Rasul mengatakan, siapa yang mampu dia bergelap-gelap di waktu isya dan di waktu subuh, datang dia memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan kami berikan cahaya nanti di kanan kirinya. Alhamdulillah, ada jaminan, ada kemuliaan yang dijanjikan Allah kepada kita. Siapa yang mau bergelap-gelap, tergerak hatinya, Pak ya, untuk apa? Memenuhi seruan Allah. Maka alhamdulillah dikondisikan kita setiap Ahad pagi semuanya yang datang kita ini lulus untuk sholat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dan datang kita menuju ke masjid-masjid saudara kita kaum muslimin dan muslimat di areal Kutalim Baru dan Semencirim dalam rangka tergabung 30 masjid dan musola untuk memakmurkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan Islam itu nampak kalau kita sudah berjamaah. Maka inisiatornya Al-Ustadz Hendro dan kawan-kawan semuanya, ini sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kampung kita, agar supaya nampak kebangkitan Islam ini akan nampak Bapak Hadirin sekalian. Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah bagian daripada hamba-hambanya yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wallahu bisa'ala wal farah. Selanjutnya Bapak Hadirin sekalian, ini menyadarkan manusia. Allah berfirman, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Apakah manusia itu enggak tahu, kata Allah. Allah ini yang bilang. Apakah manusia itu enggak tahu suatu hari nanti kuburannya akan dibongkar? Ini kan berita sama kita. Setiap manusia yang hidup pasti akan mati. Kalau udah mati dibawa kemana? Ke kuburan. Kalau sudah di kuburan, apakah selama tetap berada di sana? Tidak. Orang ateis mengatakan kalau udah mati ya habis. Tapi orang yang beriman tidak demikian. Allah berfirman dalam Al-Quran, akan dibongkar kuburan kita nanti, Pak. Itulah hari berbangkit namanya. Makanya kita tengok orang tua kita zaman dulu, kalau ziarah kubur, sebelum mereka pulang meninggalkan kubur, tangannya mengepal tanah dan diangkat 3 kali sambil mulutnya komat kamit. Wa minha khalaqnakum, katanya. Wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Quran surat Toha ayat 55. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Dari tanah inilah engkau kami ciptakan, kata Allah. Ke dalam tanah inilah engkau kami kembalikan sekarang. Dan dari dalam tanah ini engkau kami akan keluarkan, kami bangkitkan pada hari yang lain. Subhanallah, itu hari berbangkit Allah siapkan nanti untuk setiap manusia. Wa hussila ma fi sudur. Next, berikutnya, wa hussila ma fi sudur. Allah akan melahirkan apa yang tersimpan, terkandung di dalam dadanya. Jadi setiap aktivitas kita, gerak langkah hidup kita di dunia ini, Pak, tersimpan memorinya di dalam hati, dada, kalbu kita. Kelak nanti akan dilahirkan oleh Allah. Maka Ustaz Tengku Zulkarnain dalam ceramahnya mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan, manusia nanti ketika meninggal dunia, ketika dibangkitkan dari kuburnya nanti akan mengucapkan hobinya, melakukan hobinya, kebiasaannya, Bapak Ibu hadirin sekalian.
Maka siapa yang senantiasa hobi berzikir, hobi membaca Al-Quran, hobi beramal, hobi majelis taklim, insya Allah lisannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Senantiasa itu terucap dalam lisan dan hati kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu pembelajaran kepada kita bersama. Ternyata jendela hati kita ini ada 4 macam, Bapak hadirin sekalian, yang harus kita renungkan sekarang. Yang pertama, mata. Mata ini jendela hati. Dalam hidup ini apa-apa yang dilihat mata masuklah ke dalam hati. Yang kedua, telinga. Apa yang dengarkan dalam hidup ini setiap hari, itu yang masuk ke dalam hatinya. Yang ketiga, pikir. Apa yang dia pikirkan setiap hari, maka itulah yang masuk dalam hatinya. Yang keempat, lisan. Lidah dan lisannya. Apa yang dia ucapkan dalam kehidupannya setiap hari, pagi, petang, dan malam dia berucap, maka apa yang dia ucapkan itu masuklah ke dalam hatinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, dalam hidup ini yang paling dominan, yang paling banyak itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan itu kebesaran dunia ataukah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka alhamdulillah, dengan adanya tausiah ini, adanya amalan yaumiyah, amalan rutinitas kita, zikir pagi petang, kesempatan sudah dibuka. Semakin banyak durasi kesempatan kita untuk mendengarkan tausiah, peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan-peringatan untuk melihat ananda kita yang tahfiz Al-Quran, An-Najah nanti, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah kesempatan kita untuk memasukkan ayat-ayat Allah di dalam hati kalbu dada kita. Jangan sampai kesibukan dunia, harga dunia ini yang dominan masuk ke dalam hati kita. Kalau udah sakit, kalau sudah mau mati, janganlah mengatakan macam mana uangku yang di bank, macam mana sawahku. Yang lebih ironi, macam mana lembuku. Astagfirullah. Mau mati masih mikirin lembu lagi, Bapak hadirin sekalian. Jangan heran. Kenapa saya katakan jangan heran? Pagi ngeluari lembu, sampai sore pulang bawa lembu, zuhurnya lewat, asarnya lewat, maghribnya lewat. Jangan-jangan mau mati nanti lembuku macam mana nanti? Astagfirullah. Satu pelajaran gimana kita hidup. Rumah kita dekat musola, rumah kita dekat masjid, kita makmurkan masjid kita. Jangan dunia ini kita dominankan. Lebih kita cintai kesibukan dunia daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya nanti kita pasti akan kecewa. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita ini perlu berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Barang siapa yang mau lisannya ini mengucapkan dakwah di jalan Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita punya kewajiban menjaga, memelihara anak cucu keturunan kita, jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Anakku sholat, anakku ayo sholat sama ayah, anakku ayo majelis taklim, ayo silaturahim. Maka ini amalan yang senantiasa diberi kesempatan terbuka luas dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak ambil bagian di dalamnya, termasuklah kita orang-orang yang merugi. Maka alhamdulillah, hari ini kita disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala episode kehidupan sikap daripada hamba Allah yang mau beriman, yang mau membela agama Allah, yang mengawal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada juga yang benci kepada sunnah Nabi, benci kepada ulama, benci kepada syariat Islam, mengagung-agungkan hawa nafsunya. Ini ditunjukkan di depan kita. Kita lihat
di mata kepala kita, maka kita bisa menimbang, kita bisa memberikan interpretasi dalam hidup kita. Ya Allah, ya, kita dikatakan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi wa illam tastati fabil lisan wa illam tastati fabil qalbi wa huwa ad'aful iman. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di depan kita kemungkaran dan kemaksiatan, maka sekecil-kecilnya iman kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lindungi ulama kami, ya Allah, beri hidayah pemimpin-pemimpin kami. Ketika kita mendoakan hidayah, insya Allah kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin di bahu kanan kita ini ada malaikat rahmat yang mendoakan yang terbaik juga untuk kita. Ya Allah, beri rezeki saudaraku, sahabatku, orang tuaku. Allah akan beri rezeki. Malaikat mendoakan kita akan mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aturan main dalam kehidupan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menyadari dalam hidup ini senantiasa kita beraktivitas menjalani kehidupan dunia. Jangan lupa Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Tidak diragukan lagi, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Artinya apa? Kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk beribadah itu harus lebih dominan, lebih banyak daripada kehidupan dunia, rutinitas yang kita kerjakan. Maka alhamdulillah, hari berganti minggu, berganti bulan, maka durasi kegiatan taklim wa taklum, kegiatan ceramah, maulid, Isra Mi'raj, ini setiap masjid dan musola serentak mengadakan gilir bergilir, dan kita semua insya Allah yang punya kesempatan akan menghadirinya. Insya Allah minggu ini nanti di Telaga Sari Ustaz Endro, iya kan? Kita hadir nanti ke sana semuanya. Dalam rangka apa? Memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita, keberadaan kita, sumbangsih kita, Allah akan mencintai kita. Rasulullah bersabda dalam hadis kursinya, inna uhibba mutawadhi'in wa abghadu mutakabbirin wa inna uhibba ahlus safa. Ada 3 substansi Allah menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya Allah cinta, Allah sayang, menyimpan cintanya dan sayangnya ila mutawadhi'in, kepada hamba-hambanya yang tawadhu, taat, tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah mengatakan wa abghadu mutakabbirin. Aku murka, kata Allah, aku benci, aku marah ila mutakabbirin, kepada orang yang sombong. Siapa yang sombong? Orang yang sombong itu bukan menjadi orang yang kaya saja. Orang yang sombong itu bukan orang yang punya jabatan yang tinggi dan angkuh sombong. Orang miskin pun bisa sombong. Orang yang sombong itu, kata ulama kita, adalah orang yang hidup di dunia ini tidak mau menerima kebenaran. Itulah orang yang sombong. Dikasih tahu nilai-nilai syariat tak mau terima. Diajak yang baik tidak mau nerima, sombong di hadapan Allah. Ingat, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Setiap yang berbuat baik pasti dibalas dengan kenikmatan. Siapa yang berbuat buruk, kemaksiatan, angkuh dan sombong, pasti akan menerima balasan panasnya neraka api jahannam. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga, inna uhibba ahlus safa. Sesungguhnya Allah cinta kepada hambanya yang pemurah. Tadi ayahanda mengatakan setiap masjid dan musala ada kontribusinya. Ada yang 300, ada yang 200. Ini takut kita semua, bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita bagi-bagi kepada orang lain, apalagi untuk kepentingan i'lali kalimatillah. Mampu kita untuk menyampaikannya, insya Allah
cinta dan kasih sayang Allah akan menyertai dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja tausiah yang dapat disampaikan pagi subuh berbahagia ini, bagian daripada motivasi, dorongan, semangat kita dalam hidup ini untuk memakmurkan perintah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Sehingga Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kehidupan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufiknya dalam hidup sampai akhir hayat kita. Kita akan mendapatkan hidup yang husnul khotimah. Amin. Sanggup mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali sebelum ada juga pertanyaan di sini kita umumkan, tadi ada yang tertinggal bahwasanya hari ini nanti pukul 9 kita diundang kembali acara maulid di musola ini ya Pak ya. Bagi yang sudah makan lontong udah kenyang jangan pulang lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang remaja ada di sini, alangkah indahnya di pagi hari. Remaja-remaji pada sekolah dan mengaji, alangkah bahagianya di dalam hati. Ibarat air di daun sirih dan keladi, tertumpah ke bumi menjadi benih. Masalah nikah siri memang saya tidak mengerti. Lebih baik ditanyakan kepada si Tuhan kami. Begini Pak Ustaz, saya ingin bertanya masalah nikah ini. Belum selesai banyak kali. Jadi kalau nikah yang pertama itu namanya nikah apa? Saya dengar ini kalau nikah yang kedua, istri kedua itu kok nikah siri. Dia nikah siri, keempat nikah siri, asli-asli nikah siri aja. Kenapa kamu namakan nikah siri? Nah itu Pak, saya tahunya kalau siri itu daun siri Pak. Daun siri biasanya pasangannya gambir. Kenapa nggak tercantum itu nikah gambir? Nah itulah Pak pertanyaan saya. Sekian lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayah anda ini nggak ada habis-habisnya. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang begitulah fenomena, ya kan? Tanda-tanda kehidupan kita di atas dunia ini. Tentu setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada pasangannya. Innal insana, sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah azwaja, berpasang-pasangan. Itu kita buka nanti Quran surat Yasin itu nanti ada Bapak hadirin sekalian ya. Maka dikatakan tadi ada kawin siri. Kalau kawin pertama katanya tidak kawin siri. Apa itu kawin siri? Bahasa Arabnya sir itu artinya samar, tertutup dia. Nah, jadi kalau bahasa pemerintahannya, kalau yang pertama kawin sah katanya, tentu dia ada syaratnya, kawin tercatat. Tentu syaratnya harus buat surat NA dulu dari kepala desa. N1, buat N1 kalau sudah duda jandanya. Itu yang nikah kedua, nikah ketiga kalau sudah meninggal dikarenakan duda mati ada surat N6 dari kepala desa, ataupun cerai hidup ada surat cerai dari pengadilan, mendaftar dapat buku nikah baru lagi, namanya tetap nikah juga. Cuma yang biasa istilah kawin nikah siri katanya, nikahnya tidak tercatat di kantor tua. Dia tidak buat surat NA dari kepala desa. Akan tetapi nikahnya nikah syariah, nikah secara agama syariah. Yang penting nikahnya sah itu syarat rukunnya terpenuhi. Ada calon suami, ada calon istri. Yang ketiga ada wali. Yang keempat
kewajiban suami kepada calon suami kepada istri ada mahar. Kemudian yang kelima ada 2 orang saksi yang adil, baru ijab kabul. Kalau nikahnya tidak tercatat di kantor desa buat NA, tidak dibawa ke kantor tua, nikahnya secara intern di rumah, tidak pakai pesta, Pak ya, itu namanya nikah sirri. Sah secara agama, sah, tapi tidak tercatat di pemerintah. Maka nggak bisa buat surat kartu keluarga. Kakak dari kepala desa, kenapa? Karena di kepala desa jadi tanya, status ibu apa? Dia bilang janda, udah nikah lagi. Mana surat ceri dari pengadilan? Enggak ceri pengadilan. Kalau gitu mana surat N6 dari kepala desa? Enggak buat itu katanya. Kami cuma nikah di bawah tangan aja. Nah, itulah nikah siri dari Bapak Adrian sekalian. Enggak tercatat. Masih banyak juga di antara warga kita seperti itu. Apabila dia melihat nggak mungkin punya anak lagi. Ah, itu dia. Tapi kalau punya anak lagi jadi masalah. Anaknya anak siapa? Tidak tercatat. Itulah istilahnya, ada nikah secara negara, ada nikah sirri. Yang tak boleh nikah mut'ah. Itu haram hukumnya. Apa itu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Itu di Bogor itu, Pak. Beritanya di Bogor itu. Banyak orang-orang dari luar negeri, dari Arab, datang dia ke Indonesia, mau cari wanita supaya nikah kontrak. Ada kontraknya. Nah, ada waktunya, kalau udah habis ditinggal, nggak ada tanggung jawab lagi. Tidak seperti itulah nikah dalam syariat Islam. Di masa Nabi itu pernah ada, namun diharamkan, tak boleh lagi. Nikah itu intinya adalah untuk supaya ada ketenangan, sakinah mawaddah warahmah. Kemudian menjaga keturunan, menjaga marwah. Maka oleh karena itu disarankan kalau bisa nikah secara negara, buat NA, baru dibawa ke kantor KUA, baik KUA Kutalim Baru maupun KUA Kecamatan Sunggal, maka niscaya insya Allah akan dikeluarkan nanti buku nikahnya. Ya Pak ya, mudah nanti urusannya. Kalau ada dapat bantuan mana buku nikah, harus punya buku nikah. Tapi kalau tak ada tercatat, tak ada bisa dapat bantuan kalau dia dapat bantuan dari pemerintah. Maka itulah penjelasannya, ayahandaku tercinta. Kalau ayahanda mau nikah siri boleh, tapi nggak tercatat di web sekali baru, nggak tercatat ya. Mau udah buat NA. Yang penting jangan ada tuntutan. Arti kata jangan punya yang masih ada hubungan antara suami istri dengan mantan-mantannya, itu jangan ada. Kalau enggak bisa menjadi tuntutan nanti dalam perkawinan. Demikian Bapak Adrian sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita dapat memahaminya. Alhamdulillah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya ingin bertanya tentang misalkan ada orang dia bersedekah atau berinfak, tapi dengan hartanya itu pada kutip dia dari diperoleh dengan yang tidak baik atau haram. Jadi yang saya mau tanyakan, apa hukumnya dia? Kemudian apakah orang itu mendapat pahala atau tidak? Yang ketiga yaitu barangnya harus kita apakan? Misalnya kita tahu bahwasannya itu dari hal yang diperolehnya dari tidak baik atau haram tadi. Yang demikian itu yang semua saya tanyakan. Baik Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan ketetapan Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik dari hambanya. Dalam Al-Quran itu diceritakan seperti itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik-baik daripada hamba-hambanya. Oleh karena itu kita pun dalam beribadah demikian. Kalau mau sholat, bersuci dulu, suci zahir dan batin kita, suci pakaian tempat daripada najis. Kemudian hatinya pun bersih, ikhlas semata-mata karena Allah. Begitu juga dalam hal kita bersedekah dan berinfak, hendaknya lah yang kita sedekahkan itu adalah yang halal dan thayyibah.
Maka oleh karena itu dia akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Maka apabila kita melihat di masyarakat sudah bercampur lah ini tadi. Ya, karena harta ini tadi Pak ada 3 kemungkinannya. Yang pertama, kulu wasrobu halalan thayyiban. Halal lagi baik. Yang kedua, haram. Haram zatnya, haram cara mencarinya. Ada yang halal zatnya, tapi caranya haram. Itulah dengan menipu, mengurangi timbangan. Itu bisa jadi haram walaupun beras, walaupun minyak. Tapi kalau dikurangi timbangannya, bagi penjual menjadikan dosa besar kepadanya. Begitu juga yang ketiga, harta ini ada yang subhat. Di antara yang halal dan yang haram, di tengah-tengahnya subhat. Subhat itu artinya samar-samar, tak jelas. Hati-hati juga kita dalam yang subhat ini, karena Nabi pernah bersabda kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, man akala subhat istabaha dinuhu wal azlam qalbuhu. Ali, hati-hati dengan yang subhat. Siapa yang suka makan yang subhat, maka nanti bisa gelap hatinya. Wal azlam qalbuhu, samar agamanya. Wasubhat, samar agamanya. Maka jangan heran Bapak hadirin sekalian, orang yang sudah kena yang subhat, maka semangat antusiasnya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu akan diseling-selingi. Kadang rajin dia, besoknya tak nampak lagi. Wah, itu udah kena yang subhat. Artinya apa? Dalam hal makanan, ya, misalnya ayam potong. Hati-hati juga bapak yang profesinya tukang bakso, ya kan? Ayam yang dipotong dipajak, yakinkan itu disembeli dengan menyebut nama Allah. Ya Pak ya. Kalau kita mau beli, kita yang menyembelih. Kadang-kadang kita beli tak yakin kita, apalagi dipajak sembarangan. Yang menjualnya bukan orang Islam. Kadang-kadang tak pakai adab pula, tidak ada wuduknya, pakai celana ponggol saja, enggak pakai baju, baca bismillahnya pun tak dengar kita, tak nampak kita. Bisa menjadi subhat, karena sesuatu hewan yang apabila disembeli tidak menyebut nama Allah, maka hilanglah keberkahannya. Itulah makanan dan minuman yang subhat. Yang pertanyaan tadi, ada yang kita tahu orang itu pekerjaannya kita tengok Pak ya, ya dia memiliki harta, tapi ragu kita, harta dia itu dari mana, yang halal apa yang haram. Ketika kita tahu itu pasti yang haram, macam mana tak kita terima, nanti kita menolak kebaikan, kita terima macam mananya nasib harta ini tadi. Maka ada berbagai macam pendapat. Yang pendapat ekstrim betul-betul ditolaknya, nggak mau bercampur dengan yang halal dan yang haram. Tapi ketika seseorang tadi punya niat baik, semoga dengan harta yang diberikannya ini menjadi hidayah sama dia di masa yang akan datang. Maka kita pun dalam hidup ini disuruh husnuzon, jangan suuzon. Husnuzon baik sangka, kalau suuzon buruk sangka. Hati manusia Allah yang tahu. Kalaulah tergerak hatinya, di sini yang memberi nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal tergantung musyawarah BKN. Kalau ada bantuan seperti itu, gimana Pak? Ini kita terima apa enggak? Wasawwirhum fil amri, kata Allah. Musyawarahkan urusanmu. Jadi kalau kita terima, jadi bukan ketuanya saja yang kena, ya kan? Tapi semua anggotanya, bukan keputusan dia, keputusan bersama. Kalau gitu kita baik sangka saja, kita terima, kita doakan, semoga ini jalan dia untuk dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita juga harus bijaksana dalam menyikapi setiap masalah. Kadang-kala kalau kita ekstrim, tidak, nggak mau kami terima, itu yang haram itu. Kadang-kadang merupakan shock terapi juga sama dia, supaya dia betul-betul. Kadang-kadang ngomong pula jadi masyarakat.
Masjid musola itu sumbang dengan harta yang demikian diterima juga nya katanya. Jadi buruklah syariat Islam kita ini tadi. Maka oleh karena itu di sini dibutuhkan musyawarah. Bagaimana betul-betul kita tanya, ikhlas kau? Jangan kau ceritakan. Kalau memang iya kami doakan semoga kau dapat hidayah, diberi petunjuk. Mudah-mudahan kita dakwah terus. Jadi pulang ke masjid lama-lama ditinggalkannya kebiasaan haramnya itu, insya Allah dia dapat hidayah. Sahabat-sahabat Nabi dulu adalah orang-orang yang kental dengan kemaksiatan. Umar bin Khattab taubatnya, kenapa? Rajin dia sholat, padahal masih minum dia, minum arak. Tapi lama-lama ditinggalkannya. Bapak hadirin sekalian, dia proses. Nah, inilah kebijaksanaan. Jadi jawabannya tadi untuk ayahanda, abangda tadi, macam mana kita menerima yang kita tahu adalah benda itu adalah dari yang haram. Maka mudah-mudahan ya kita husnuzan. Kalaupun kita tegel ngomongnya enggak, betul-betullah kita sudah mengatakan yang hak itu hak, yang haram itu haram. Maaf, kami tidak menerima yang seperti itu. Insya Allah bisa menjadi pembelajaran juga shock terapi kepada yang bersangkutan, sehingga kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dipilah dia. Tapi kadang-kala Pak, nggak ada pula yang bantu masjid kita ini katanya kan. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Tinggal tergantung ya, to the point saja, face to face kita panggil dia. Apa niatmu? Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dimulakan dengan niat. Siapa yang niatnya baik, kebaikan untuknya. Tapi siapa yang niatnya buruk, buruk juga akan didapat dia. Nah, jadi sini ada dua kesempatan. Ada yang tegas, ada yang fair sedikit. Kasih kesempatan dia. Betul-betul gak kau ini? Mudah-mudahan dengan kau berinfak ini, Allah beri hidayah kepadamu. Allah rubah pola kehidupanmu sehingga engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari saya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Khaliq, ya Malik, ya Razi, ya Aziz, ya Ghaffar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek nenek kami, pendahulu-pendahulu kami. Ya Allah, orang tua kami yang sudah berpulang ke rahmatullah, Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghabaina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah, abwaab al-barakah, abwaab as-salamah, abwaab rizqi, abwaab as-sihhi, abwaab al-ilmi, abwaab al-hilmi, abwaab an-ni'mati wa abwaab al-jannah. Ya Allah, bukakan pintu rahmat keberkahan hidup kepada kami ya Allah, yang menghadiri silaturahim majelis taklim ini ya Allah, dan jamaah kami yang belum berkesempatan hadir ya Allah. Bukakan kepada kami pintu kesehatan, pintu kekuatan, pintu rezeki yang berkah, yang halal, yang baik. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu ilmu, pintu hidayah, khususnya pintu kasih sayang-Mu ya Allah. Amin. Agar senantiasa dalam hidup kami ini kami mencintai dan mengasihi keluarga kami, mencintai jiran tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat, dalam rangka naungan i'la'i kalimatillah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma mabrura. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.